Pluto alias planet yang mengontrol tentang transformasi, perubahan, rebirth, dan metamorfosa, baik secara individu maupun secara kolektif menyeluruh, akan pindah posisi secara permanen sampai sekitar 20 tahun ke depan. Sebetulnya aku nggak bisa bilang permanen sih, karena Pluto akan kembali ke Capricorn setelah nanti akan masuk ke Aquarius selama beberapa waktu, terus pindah dulu lagi ke Capricorn, dan akhirnya balik lagi ke Aquarius sampai tahun 2043. Dan yang kena dampaknya juga bukan cuma teman-teman yang punya zodiak Aquarius saja atau sun sign-nya Aquarius. Semua orang pasti akan kena dampaknya. Dan transit ini akan terasa sangat monumental, sangat penting dalam hidup banyak orang. Persiapkan dirimu untuk mengalami perubahan 180 derajat, karena sama seperti aku sudah bilang di awal, Pluto itu mengontrol segala hal tentang metamorfosa, perubahan. Keluar dari zona nyaman, keluar dari comfort zone, dan meninggalkan siklus atau situasi yang mungkin perlu ditinggalkan karena that no longer serves you. Itu udah gak selaras lagi dengan apa yang terbaik yang sudah semesta dan Tuhan sediakan buat kamu. Karena gak ada yang namanya kebetulan. Termasuk transit Pluto Aquarius ini. Terakhir Pluto masuk ke Capricorn itu tahun 2008. Mungkin teman-teman merasa sudah banyak yang berubah dalam hidup kamu, secara langsung atau tidak langsung, sejak tahun 2008. Mungkin sejak tahun 2008 teman-teman merasa hidupmu itu dikontrol dengan banyak peraturan, banyak perubahan, atau energi kapitalisnya sangat kuat, banyak perubahan secara politik, banyak perubahan yang memaksamu harus jadi disiplin, atau bahkan mengikuti struktur dan perintah dalam cara apapun. Nah, selama 20 tahun ke depan, transit Pluto di Aquarius ini akan betul-betul mengubahkan hidup semua orang 180 derajat. Aquarius itu adalah air sign atau zodiak elemen udara yang merepresentasikan kemanusiaan, keseimbangan, pertemanan, dan perlindungan kolektif atau perlindungan komunitas. Kontrolernya atau ruler dari Aquarius itu adalah Uranus di modern astrology dan Saturn di ancient astrology. Dan Aquarius itu identik dengan perubahan menyeluruh, medis, teknologi, serta perubahan masyarakat, termasuk komunitas. Sebetulnya kita kemarin di bulan Maret 2023 sampai beberapa bulan ke Juli, ke Juni itu sempat merasakan gimana sih rasanya ketika Pluto sempat masuk Aquarius. Nanti aku akan buat lagi video secara mendalam terkait dampak Pluto Aquarius. Tapi fungsi dari video ini adalah aku mau bantu teman-teman untuk mencari tahu berdasarkan zodiak kamu alias rising sign kamu, sun sign kamu, dan moon sign kamu, apa yang akan terjadi dalam hidup kamu sampai tahun 2043 nanti sejak Pluto akhirnya masuk ke Aquarius. Karena sama seperti aku sudah bilang, semua orang di birth chartnya, mau kamu punya personal placement di Aquarius atau tidak, misalnya kamu punya Sun, Moon, Rising, Venus, Mercury, Mars, Uranus, Jupiter, dan asteroid lain di Aquarius atau tidak, tapi kita pasti punya placement Aquarius di house, di rumah keberapa pun di birth chart kita. Nah, dalam series video ini terkait apa dampak transit Pluto di Aquarius di semua zodiak, aku mau bantu teman-teman untuk mencari tahu kira-kira apa sih yang akan terjadi secara mendalam dalam hidup kalian selama 20 tahun ke depan. Silakan dicatat, silakan take notes, dan kamu belajar pahami. Dan aku sangat berharap apa yang bisa aku bagikan nantinya bisa bermanfaat buat teman-teman. Tapi jangan lupa aku perlu ingatkan di awal kalau ini masih tetap adalah general reading. Kenapa masih general reading? Karena birth chart tiap orang atau data tabel kelahiran tiap orang pasti beda-beda. Degree-nya, derajatnya, dampak atau aspek dengan placement lain,
Lalu beda-beda pasti kan. Tapi silakan gunakan informasi ini sebijaksana mungkin. Itu kenapa aku bilang kalau kamu mau catat atau kalau kamu nonton ulang lagi nanti kapanpun ketika kamu merasa butuh, silakan. Dan kalau misalnya di antara teman-teman mungkin ada yang tertarik untuk konsultasi secara personal, misalnya melalui personal reading atau astrologi chart reading untuk kamu menggali lebih dalam lagi, kira-kira berchart kamu gimana ya, atau dampak Pluto Aquarius ini ke dalam hidupmu gimana. Silakan langsung booking sesi slot konsultasi dengan siapapun sebetulnya, astrologer favorite kamu atau tarot reader favorite kamu, atau kalau kamu tertarik untuk booking dengan Lesion Priestess, silakan langsung booking slot ketika Lesion Priestess ada buka slot nanti. Follow aku juga dong di Instagram, di TikTok, dan di Twitter, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Link yang bisa kamu follow, kamu ikuti, terus kamu klik, kamu pencet supaya kamu bisa follow akun media sosial lainnya Lesion Priestess, pasti aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah ini. Dan sekarang kita mau mulai dari zodiak apa ya? Kita mau mulai mencari tahu apa dampak Pluto di Aquarius selama 20 tahun ke depan ke teman-teman yang punya zodiak atau placement Sun, Moon, Rising di Scorpio. Oke. Teman-teman Scorpio, mungkin selama beberapa tahun belakangan, terutama sejak 2008, kalian merasa hidupmu sudah banyak berubah terkait bagaimana kamu berrelasi atau menjalin hubungan dengan kakak, adik, saudara, orang-orang terdekat, teman-teman terdekat, siblings, keluarga dekat. Terus bagaimana cara kamu mengkomunikasikan apa yang kamu mau, berkomunikasi, menjalin relasi dengan orang lain, pola pikir, mindset, bahkan ide-idemu itu berubah banget. Kalian mungkin belajar banyak tentang pentingnya self-expression atau mengekspresikan diri. Terlepas dari berapapun usiamu dan kamu sekarang umur berapa, apa yang kamu alami. Mungkin sejak 2008 ketika Pluto masuk ke Capricorn, kamu ngerasa banyak banget yang berubah dalam hidup kamu, terutama terkait komunikasi. Dan bagaimana cara kamu mau berkomunikasi serta mengkomunikasikan apa yang mau kamu katakan ke orang lain. Ini termasuk hubungan atau relasi kamu dengan siblings, kakak atau adik. Dan mulai tahun 2024, selama 20 tahun ke depan juga, sampai tahun 2043, kalian akan mengubah banyak hal atau mengalami banyak perubahan besar terkait emosi, fondasi, pengelolaan emosimu. Apa makna keluarga buat kamu? Apa makna ruang aman buat kamu? Apa makna tempat tinggal buat kamu? Apa makna membangun fondasi dan rasa percaya diri yang sehat, serta membangun fondasi dan rasa percaya diri yang utuh, agar kamu bisa lebih stabil, bisa lebih konsisten, bisa lebih mengelola emosi dengan maksimal dalam berkarir, dalam berkarya, dalam bekerja. Ibaratnya, mulai tahun 2024, kamu akan belajar banyak tentang gimana caranya sih sebetulnya aku bisa mengontrol pikiran-pikiranku, relasi atau hubunganku dengan orang-orang sekitar, teman-teman atau komunitas seperti apa yang aku pilih, dan aku tahu mereka tuh bisa mendukung kesuksesan aku, mereka bisa mendukung keberhasilan aku, mereka bisa mendukung usahaku dalam meraih mimpi, mereka bisa mendukung harapan-harapan aku dan target-targetku. Mungkin kalian selama 20 tahun ke depan itu akan dihadapkan dengan situasi di mana semesta akan punya caranya sih, pasti aku yakin semesta akan punya caranya untuk memperbaiki apapun yang perlu diperbaiki. Maksudku, the universe will always find its way to fix whatever that's needed to be fixed. Semesta akan punya caranya membenahi apapun yang perlu dibenahi, gitu loh.
Dan mungkin kalau kamu ngerasa ada pengajaran atau ada doktrin atau ada kebiasaan, ada habit dari lingkungan keluarga kamu, atau sebutlah kamu bertumbuh misalnya di lingkungan keluarga yang mempercayai suatu hal tertentu, atau punya belief, punya kepercayaan tertentu, punya habit tertentu, dan seiring waktu kamu bertumbuh, kamu merasa atau kamu berpikir pengajaran-pengajaran keluarga kamu, apa yang mereka percayai, itu kurang tepat dengan apa yang kamu percaya secara individu, secara pribadi. Agak bertentangan mungkin. Misalnya, kepercayaan keluarga. Aku lagi gak ngomongin agama loh, tapi kepercayaan tuh bukan cuma mencakup agama. Hasil pola asuh. Mungkin misalnya contohnya, kamu bertumbuh di lingkungan yang sangat keras, sangat tegas, atau bahkan bisa pakai kekerasan. Mengajar anak, mendidik anak pakai kekerasan. Dan itu sebetulnya kamu rasa kurang sehat, atau kurang produktif, atau kurang baik. Nah, di 2024, mulai dari 2024 sampai 2043, kalian mungkin akan sedikit-sedikit mulai memberontak, atau sedikit-sedikit mulai memberanikan diri untuk speak up for yourself, stand up for yourself, mulai berbicara untuk dirimu sendiri, mulai bersikap untuk dirimu sendiri, bahkan mulai berani membuat keputusan untuk dirimu sendiri. Banyak dari kalian yang mungkin akan mengubah bagaimana cara kamu mengasuh atau merawat dirimu sendiri. Kalau kalian mungkin ada yang punya anak, kamu memperbaiki bagaimana caramu mengubah hubunganmu dengan anakmu. Terus ini adalah kesempatan yang baik juga di 2024 untuk kamu menyembuhkan apapun bentuk luka atau trauma terkait keluarga, terkait leluhur, terkait ancestor yang mungkin kamu miliki. Mungkin kalian jadi lebih tertarik untuk coba usaha atau coba bisnis work from home, atau bekerja dari rumah, atau kamu juga bisa tertarik untuk melakukan perubahan-perubahan besar secara teknologi di rumah kamu. Misalnya kayak kamu beli, ini contoh kasus ya, aku dapat vision ini juga. Misalnya kayak kamu ganti gagang pintu di rumahmu dari yang gagang pintu yang lama, yang modelnya model lama, model kuno gitu loh, gagang pintu biasa, jadi ke gagang pintu elektrik yang mungkin butuh data fingerprint atau butuh data mata dan lain sebagainya. Nah, kalian mungkin juga bisa tertarik untuk membangun bukan hanya safe home, tapi smart home gitu loh. Dan mungkin kalian ada yang tertarik juga untuk beli rumah. Ini sangat mungkin karena Pluto kan planet of transformation ya, dan fourth house itu juga ada kaitan dengan home, family. Mungkin kamu tertarik buat beli rumah, atau tertarik untuk mulai berinvestasi di rumah, di tanah, di properti, atau bahkan banyak di antara kalian yang tertarik nantinya untuk memulai membangun rumah tangga, membangun family, build a family dengan orang-orang yang kamu anggap sebagai keluarga. Bulan Juni itu bisa jadi monumental, bisa jadi penting buat kalian, karena ketika Jupiter dan Pluto itu trining atau berada pada satu elemen yang sama, which is Pluto kan masuk Aquarius, dan Jupiter sejak tanggal 26 Mei 2024 itu akan pindah ke Gemini. Dan transit ini akan sangat mempengaruhi bagaimana cara kamu bagaimana cara kalian menggunakan kesadaran emosi kamu, kepekaan emosi kamu, kepekaan diri kamu untuk membangun rasa percaya diri dan habit yang lebih sehat terkait karir. Aku tuh dapat vision, bukan vision sih, ini literally based on the chart, walaupun ya berchart tiap orang pasti beda-beda, tapi sangat mungkin misalnya kalian itu bertumbuh di lingkungan yang agak-agak judgmental mungkin, atau suka menghakimi, atau kamu merasa bertumbuh di lingkungan keluarga yang terlalu penuh kritik, dan ujungnya kamu takut buat mengejar mimpi, kamu takut buat mengejar harapan, dan kamu sadar untukmu bisa
memperbaiki diri, memperbaiki kualitas hidupmu, it has to start from you. Harus kamu yang mulai, ibaratnya, oh, I have to fix myself, I have to reparent myself. Aku harus berdamai dengan diriku sendiri, aku harus berdamai dengan realitaku. Aku gak bisa terjebak masa lalu terus-terusan. Mungkin ya, aku akan sebut transit ini sebetulnya sebagai transit dimana mau gak mau kamu tuh harus mengakui kalau kamu punya trauma keluarga, trauma masa lalu terkait inner child healing mungkin, atau terkait pengalaman gak enak dari keluarga yang harus kamu sembuhkan, yang harus kamu damaikan. Kenapa? Agar nantinya apapun keputusan-keputusan yang kamu buat itu ya keputusan yang memang berdasarkan kata hati kamu. Keputusan-keputusan yang kamu buat itu ya berdasarkan keputusan-keputusan yang emotionally connected to you. Bukan hanya ekspektasi-ekspektasi orang lain, terutama ekspektasi-ekspektasi keluarga. Karena transit ini benar-benar akan menunjukkan ke kamu mungkin kalau kamu punya misalnya generational trauma atau trauma antar generasi, trauma yang disebutlah trauma yang di dalam tanda kutip diturunkan atau dititipkan dari generasi-generasi sebelumnya. Seperti aku bilang tadi, misal kamu bertumbuh di lingkungan keluarga yang, by the way ini kalian lebih panjang dari yang lain loh ini readingannya. Misal kalian bertumbuh di lingkungan keluarga yang terlalu banyak kekerasan atau terlalu banyak bentak-bentak, atau orang tua kamu meragukan kamu, dan itu ketika kamu dewasa berapapun usia kamu lagi-lagi. Dan aku perlu bilang kalau ini tetaplah general reading, kalau bercerita tiap orang pasti beda-beda, tapi sangat mungkin hasil doktrin atau hasil pola asuh keluarga kamu itu membentuk kamu bisa jadi orang yang timid atau takut buat keputusan, atau malah jadi terlalu codependent. Dan 2024 itu mulai dari 2024 sampai 2043, terutama ya mulai dari 2024 ini, it's gonna be a great time for you to heal your trauma entirely. Ini waktu yang baik buat menyembuhkan trauma-trauma kamu. Kalian pernah dengar nggak istilah you could buy a house, but you could never buy a home? Kamu bisa kok beli bangunan rumah untuk ditinggali, tapi makna rumah itu bukan suatu hal yang bisa dibeli. Dan kalian akan belajar banyak tentang itu di 2024. Mungkin kamu akan belajar juga untuk menentukan siapa orang yang memang pantas kamu sebut sebagai keluarga dan ruang aman buat kamu. Mana orang-orang yang kamu sadar keberadaan mereka tuh bisa positif buat kamu, bisa mendukung kamu, bisa membantu proses perkembangan diri dan pertumbuhan kamu secara maksimal. Dan mana orang-orang yang mungkin sadar atau gak sadar mereka tuh mengekang kamu dalam prosesmu pertumbuhan dan perkembangan kamu. Oke. Aku udah bilang tadi, ini readingan kalian jujur paling panjang dibanding yang lain yang sudah aku sebutkan. Mungkin yang memang kalian perlu mendengar pesan ini secara mendalam. Tapi lagi-lagi ini general reading ya, karena bercerita tiap orang seperti aku sudah bilang di intro pasti berbeda-beda. Kalau kalian tertarik untuk menggali lebih dalam lagi, kira-kira 2024 aku secara personal menurut berchartku atau menurut tarot energi kalian terkini gimana ya? Silakan langsung booking slot konsultasi dengan Relation Priestess. Tapi sampai kita ketemu lagi dengan kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.